Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sinopsis pada film Ready Player One pada tahun 2018. Untuk pembukaan film Wade di dunia nyata ini, Wade lahir pada tahun 2027 setelah kerusuhan penjahat, setelah orang-orang berhenti memperbaiki masalah dan berusaha meneruskan hidupnya. Untuk orang tuanya tidak mengalami masa itu. Terus Wade, remaja yatim piatu yang tinggal bersama bibinya Alice dan kekasih bibinya yang kasar. Pada pembukaan film ini, di dunia nyata Wade menggambarkan kondisi bumi pada tahun 2045 yang dimana dunia sedang mengalami krisis energi, polusi, dan kelebihan populasi yang ekstrim. Wade tinggal di sebuah kawasan kumuh di Columbus yang disebut The Stack atau sebuah pemukiman di mana kontainer-kontainer rumah disusun tumpuk hingga ke langit menggunakan tiang penyaga besi yang rapuh. Pada film tersebut, Wade menjelaskan bahwa alih-alih memperbaiki masalah nyata di dunia, masyarakat lebih memilih melarikan diri ke oasis, di mana sebuah simulasi realistis virtual atau VR yang tak terbatas. Di sana setiap orang bisa menjadi apa saja dan pergi kemana saja sesuai imajinasi mereka. Kemudian penonton juga diperlihatkan bagaimana orang-orang di permukiman kumuh tersebut bergerak secara aneh di balkon atau gang sempit yang mereka sedang memakai perangkat VR dan berinteraksi dengan dunia digital. Yang selanjutnya, Wade login pertama kali ke Oasis. Setelah memperkenalkan kondisi dunia nyata yang suram, adegan berpindah tempat persembunyian rahasia Wade yang dimana sebuah pen tua yang penuh dengan tumpukan barang elektronik bekas. Di sini penonton diperlihatkan proses teknis bagaimana seorang masuk ke dalam dunia virtual. Wade menggunakan perlengkapan virtual reality berupa kacamata Google dan sarung tangan haptik. Begitu perangkat diaktifkan, kamera melakukan transisi visual yang mulus seolah-olah menembus lensa kacamata. Wade membawa penonton keluar dari dunia nyata yang kusam menuju ledakan warna dan cahaya di Oasis. Dalam proses login ini, Wade berubah menjadi avatarnya yang bernama Parjipal, secara simbolis menunjukkan bahwa di Oasis, Wade bukan lagi remaja miskin dari The Stack, melainkan seorang pemburu handal atau gunter yang memiliki identitas baru, kekuatan, peluang untuk mengubah hidupnya. Yang selanjutnya kompetisi Easter egg. Setelah kematian James Holiday, pencipta Oasis membuat sebuah video wasiat otomatis disiarkan kepada seluruh pemuda di dunia. Dalam video tersebut, avatar yang bernama Anorak the All-Knowing mengumumkan sebuah sembara besar yang dikenal dengan sebutan Anorak's Game. Holiday menyembunyikan sebuah Easter egg atau telur emas di dalam Oasis. Untuk menemukannya, para pemain harus memenangkan 3 tantangan sulit atau mendapatkan 3 kunci. Yang pertama itu kunci Copper Key atau kunci tembaga, yang kedua JK atau kunci Glock, terus yang ketiga Crystal Key atau kunci kristal. Hadiah bagi pemenang bukan sekedar uang, melainkan warisan seluruh kekayaan Holiday nilai $500 billion dan kendali penuh atas Oasis. Hal inilah yang memicu konflik besar karena perusahaan raksasa IOI ingin menguasai Oasis untuk tujuan komersial, sementara para gunter seperti Wade ingin menjaga Oasis tetap bebas untuk semua orang. Misi pertama, balapan. Tantangan pertama untuk mendapatkan Copper Key adalah balapan yang sangat ekstrim, yaitu melintasi replika kota New York yang terus berubah. Parjipal atau Wade menggunakan mobil DeLorean miliknya, kemudian bersaing dengan ribuan pemain lain termasuk Artemis dan pasukan LOL. Namun, tidak ada satupun pemain yang pernah berhasil mencapai garis finish selama bertahun-tahun, karena pada balapan pertama terdapat rintangan yang mustahil, yaitu King Kong yang akan menghancurkan mobil apapun yang mencoba melintasinya di bawahnya. Kemudian, Wade mempelajari jurnal masa lalu di James Holiday. Wade memahami sebuah petunjuk tentang berkendara mundur secepat mungkin. Pada balapan yang kedua atau berikutnya, saat lampu hijau menyala, Parjipal tidak memacu mobilnya ke depan, melainkan menginjak pedal gas dalam posisi gigi mundur. Tindakan ini membuka jalur rahasia di bawah lintasan utama, sementara pemain lain dihancurkan oleh rintangan di atasnya. Parjipal melaju dengan aman di jalur bawah tanah hingga mencapai garis finish.
dan menjadi orang pertama yang mendapatkan kunci tembaga atau cover key. Selanjutnya, sinopsis pertemuan pertama Wade dan Artemis. Wade Artemis bertemu pada misi balapan pertama yang dimana pada pertandingan dimulai mereka bersaing untuk memenangkan juara, namun pada saat ingin mencapai garis finish mereka tidak bisa melewati tantangan King Kong yang menghadang jalur mereka. Kemudian Wade menarik tangan Artemis agar tidak dimakan King Kong yang sudah menunggu di jalur mereka yang ingin lewati untuk mencapai finish. Mereka berdua gagal menjadi juara pada pertandingan balapan pertama, dan Wade mengajak Artemis ke bengkel es untuk memperbaiki motor kesayangannya yang rusak oleh King Kong. Kemudian Wade dan Artemis berinteraksi mendalam. Wade yang sudah lama mengagumi Artemis sebagai gantar mencoba menarik perhatiannya. Mereka berdebat tentang pengetahuan mereka terhadap obsesi James Halliday. Wade menunjukkan bahwa ia bukan sekedar pemain biasa, melainkan seseorang yang memahami sisi emosional dari pencipta OSIS tersebut. Pertemuan tersebut membangun dinamika hubungan mereka. Artemis yang fokus pada misi untuk menjatuhkan IOI dan Parzival yang awalnya hanya seorang penggemar, namun mulai memiliki motivasi yang lebih besar. Di sini pula benih-benih kerjasama dan romansa antara keduanya mulai tumbuh. Yang selanjutnya, sinopsis pada saat Wade membeli baju setelah balapan. Setelah memenangkan Cooper Key atau kunci tembaga, menjadi selebritas Insta di Oasis, Wade menerima banyak koin emas dan kontrak sponsor. Ia menggunakan kekayaan barunya untuk melakukan upgrade besar-besaran pada perangkat kerasnya di dunia nyata. Wade membeli X1 Bootsuit, sebuah baju taktil seluruh tubuh yang sangat sensitif. Baju ini memungkinkan Wade untuk merasakan sentuhan, tekanan, bahkan rasa sakit yang dialami avatarnya di dalam game secara nyata pada dunianya, pada kulitnya. Selain itu, ia membeli Omnidirectional, sebuah alat canggih yang memungkinkan Wade berlari ke segala dunia nyata menggerakkan avatarnya di dunia virtual tanpa menabrak dinding tempat persembunyian. Kemudian ia juga melengkapinya dengan haptic gloves atau sarung tangan sensorik generasi terbaru untuk presisi tangan yang lebih akurat. Peralatan ini bukan hanya sekedar gaya hidup, melainkan kebutuhan taktis agar Wade bisa berinteraksi lebih cepat dan merasakan lingkungan virtual dengan lebih mendalam saat menghadapi tantangan berikutnya yang lebih berbahaya. Dan selanjutnya sinopsis pada saat Wade mempelajari Holiday Journal. Setelah memenangkan kunci pertama, Wade menghabiskan banyak waktu di Holiday Journalist, sebuah gedung perpustaka digital raksasa di dalam Oasis yang menyimpan seluruh memori, rekaman video, dan catatan hidup yang dialami oleh James Halliday. Tempat ini dikelola oleh robot perpustakawan yang disebut The Corruptor. Wade mempelajari rekaman video Halliday secara obsesif untuk mencari petunjuk tentang kunci kedua. Ia tidak hanya melihat keberhasilan Halliday, tetapi juga kegagalannya dalam kehidupan sosial. Wade menemukan sebuah rekaman penting di mana Halliday menunjukkan penyelesaian mendalam terkait kencan pertamanya dengan Karen atau Kira. Halliday menyesali karena ia terlalu takut untuk berdansa atau berinteraksi secara emosional dengan Kira. Wade menyadari bahwa kunci kedua berkaitan dengan penyesalan terbesar Halliday dan kecintaannya pada film horor klasik karya Stanley Kubrick, The Shining. Pengetahuan mendalam Wade tentang kehidupan pribadi Halliday inilah yang memberikan keunggulannya dibanding pemain lainnya. Yang selanjutnya, sinopsis pada Wade mulai dikenal publik dan target utama IOI setelah keberhasilannya memecahkan teka-teki pertamanya dan memimpin papan skor atau leaderboard. Nama Parzival atau Wade menjadi fenomena global. Ia dipuja sebagai pahlawan oleh para gantar di dunia karena merupakan orang pertama yang berhasil setelah bertahun-tahun kompetisi macet. Popularitas ini menarik perhatian IOI atau koperasi raksasa yang ingin mengomersialisasi Oasis. CEO IOI, Nolan Sorrento, menyadari bahwa Parzival adalah ancaman sekaligus aset. IOI berhasil melacak identitas asli Wade di dunia nyata. Dalam sebuah adegan yang menegangkan, Sorrento menghubungi Wade
melalui hologram saat Wade sedang berada di dalam oasis. Sorrento menawarkan kontrak jutaan dolar, apartemen mewah, dan polisi tinggi di IOI. Jika Wade mau menyerahkan informasi tentang kunci-kunci selanjutnya. Namun, Wade dengan tegak menolak tawaran tersebut karena ia tahu IOI akan menghancurkan kebebasan Oasis. Penolakan ini membuat Sorrento marah dan secara resmi menjadikan Wade sebagai target utama yang harus disingkirkan, tidak hanya di dalam game, tetapi juga di dunia nyata. Yang selanjutnya, Wade mengalami kehilangan dan peristiwa besar. Setelah Wade menolak tawaran suap dari Nolan Sorrento, konsekuensinya langsung terasa di dunia nyata. Sorrento membuktikan bahwa ia tidak memiliki batas moral. Menggunakan data lokasi yang berhasil dilacak oleh IOI, Sorrento memerintahkan serangan bom jarak jauh di pemukiman The Stack tempat Wade tinggal. Wade menyaksikan dari kejauhan saat unit tempat tinggalnya diledakkan hingga runtuh. Peristiwa besar ini mengakibatkan kematian bibinya yang bernama Alice, satu-satunya keluarga Wade yang tersisa, dan kekasih bibinya. Wade selamat karena dia sedang berada di luar untuk mencari sinyal dan bersembunyi di penrasinya. Dalam kondisi hancur dan menjadi buronan, Wade diselamatkan oleh kelompok pemberontak di dalam dunia nyata yang dipimpin oleh Samarata atau Artemis. Peristiwa ini menghapus batas antara permainan dan realitas bagi Wade. Ia menyadari bahwa IOI adalah organisasi kriminal yang rela membunuh demi kekuasaan digital. Dan hal ini memicu dendam serta tekad bulat Wade untuk menjatuhkan Sorrento selamanya. Yang selanjutnya sinopsis pada tim terbentuk High Five. Setelah Wade kehilangan rumahnya dan bergabung dengan kelompok pemberontak Samata, ia menyadari bahwa ia tidak melawan IOI sendirian. Di dalam dunia virtual Oasis, 5 pemain teratas di papan skor yang terdiri dari Parjipal, Artemis, Ice, Daito, dan Sho memutuskan untuk mempersampingkan persaingan individu mereka. Kemudian mereka membentuk aliansi yang dikenal sebagai High Five untuk pertama kalinya. Identitas asli mereka di dunia nyata saling terungkap satu sama lain. Melalui koordinasi yang ketat, mereka mulai menyusun rencana strategis untuk membongkar kejahatan di IOI dan merebut kunci terakhir. Terbentuknya tim ini melambangkan persahabatan dan kepercayaan di tengah dunia digital yang penuh kepalsuan. Mereka berjanji bahwa siapapun di antara mereka yang berhasil mendapatkan Easter egg, mereka akan membagi kemenangan tersebut secara adil untuk menjaga kebebasan Oasis. Yang selanjutnya misi terakhir Adventure Game. Setelah IOI memasang perisai energi tak tertembus di sekitar Kastel Anorak, Perjipal menyiarkan pidato emosional yang mengajak seluruh pengguna Oasis untuk bersatu. Di planet Dome terjadilah perang kolonial antara ribuan pemain melawan pasukan robot di tentara Oyoir. Kemudian perang ini merupakan penghormatan besar terhadap budaya pop, di mana karakter-karakter ikonik seperti Iron Giant, Gundam, dan tentara dari berbagai video game muncul untuk bertempur. Tujuannya untuk menarikkan perhatian pasukan IOI agar Perjipal dan tim High Five bisa masuk ke dalam kastil untuk menghancurkan perisai dan menyelesaikan tantangan kunci terakhir. Di tengah kekacauan ini, Artemis berhasil menyusup dari dalam markas IOI di dunia nyata untuk mematikan perisai tersebut dan memungkinkan Wade untuk masuk ke tantangan terakhir. Yang selanjutnya, penemuan Easter egg. Setelah berhasil menyelesaikan tantangan game adventure, Wade dibawa masuk ke sebuah ruangan rahasia di dalam kastil yang menyerupai kamar masa kecil James Holiday. Di sana ia bertemu dengan simulasi digital James Holiday dalam wujud anak kecil dan wujud anorak. Holiday tidak memberikan hadiahnya begitu saja, melainkan menunjukkan sebuah kontrak final yang harus ditandatangani Wade. Namun Wade menunjukkan integritasnya dengan menolak menandatangani kontrak tersebut karena ia menyadari bahwa kontrak ini sama dengan kontrak yang menyebabkan Holiday kehilangan sahabat terbaiknya, Hodgkin Morrow. Melihat hal itu, berubah menjadi wujud aslinya dan membawa Wade ke sebuah ruangan emas.
Di sana, Halliday menyerahkan Easter egg asli kepada Wade. Pada scan itu bukan sekedar penyerahan hadiah, melainkan sebuah percakapan hati ke hati yang dimana Halliday menjelaskan bahwa ia menciptakan Oasis karena ia takut pada realitas. Namun dia menyadari bahwa realitas adalah satu-satunya hal yang nyata. Ia mempercayakan masa depan dunia digital tersebut kepada Wade. Yang selanjutnya, sinopsis pada saat Wade lockout dan mengambil keputusan akhir. Setelah memenangkan kompetisi dan secara resmi menjadi Oasis, Wade akhirnya melakukan oglot untuk kembali ke dunia nyata. Di sana ia berhadapan dengan Nolan Sorrento yang mencoba menyerangnya, namun Nolan Sorrento akhirnya menyerah saat melihat keajaiban dari apa yang telah dicapai Wade, dan Sorrento ditangkap oleh polisi. Wade yang kini menjadi orang terkaya di dunia, mengambil keputusan besar untuk masa depan kemanusiaannya. Ia memutuskan untuk mengelola Oasis bersama keempat anggota High Five-nya. Keputusan yang diambil kontroversial namun bijaksana adalah kebijaksanaannya untuk menutup Oasis setiap hari Selasa dan Kamis. Tujuan dari keputusan ini agar masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung di dunia virtual dan mulai meluangkan waktu untuk berinteraksi di dunia nyata. Film berakhir dengan Wade dan Samantha yang menjalin hubungan asmara di dunia nyata, menegaskan pesan bahwa meskipun dunia digital yang menakjubkan, kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan melalui koneksi manusia yang nyata. Sekian presentasi dari penjelasan sinopsis dari film Ready Player One tahun 2018. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.